Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan izin Allah dan pertolongannya pada kesempatan kali ini kita akan mulai kitab yang baru dari Sahih Bukhari, yaitu Kitabun Nikah. Kitabun Nikah yaitu kitab nomor 67. Dan ini pembahasan sangat penting bagi semuanya, bagi kita yang sudah menjalani rumah tangga, apalagi yang masih berencana ya. Demikian juga yang belum ada rencana. Semuanya perlu untuk mengetahui Kitabun Nikah tentang fikih yang terkait dengan kitab ini, sehingga dia bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pembahasan tentang Kitabun Nikah sangat banyak dan sangat banyak. Kita tahu di antara kegiatan yang kita lakukan dalam yang mencakup perjalanan sangat panjang adalah perjalanan rumah tangga. Ya. Kalau kita haji paling cuma 20 hari, 25 hari, atau kalau reguler 40 hari, reguler 40 hari. Yang mungkin haji versi cepat cuma 15 hari, tapi kalau rumah tangga sampai puluhan tahun. Maka kita berusaha menjalankan kehidupan rumah tangga di atas ilmu sehingga kehidupan kita mendapatkan keberkahan. Setiap aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri kalian dan aku adalah yang terbaik bagi istriku. Ini tinjau dari suami. Sebaliknya ditinjau dari istri. Rasulullah berkata kepada seorang wanita, adzatu ba'lin anti? Apakah engkau punya suami? Kata dia, punya ya Rasulullah. Bagaimana kaifa anti minhu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata dia, la alu juhdan illa ma la astati. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk melayaninya kecuali yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah SAW berkata, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu atau bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Maka ternyata dalam dua hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya pintu surga di antaranya adalah dengan jalur rumah tangga. Seorang laki bisa menjadi terbaik di sisi Allah, meraih surga yang tinggi dengan menjadi suami yang terbaik, dan seorang wanita bisa meraih surga yang tinggi dengan menjadi istri yang terbaik, istri yang solehah. Maka hal ini menuntut baik laki maupun wanita untuk belajar tentang pembahasan terkait dengan Kitabun Nikah. Ya. Saya katakan tadi, ini semua penting bagi kita semua yang sedang menjalani rumah tangga maupun yang mau menjalani kehidupan rumah tangga. Para jomblo maksudnya ya. Yang mungkin sekarang sebagian cita-cita belum ada. Siapa tahu setelah bahas ini ada cita-cita mau nikah ya. Karena sekarang lagi ngetren orang tidak mau nikah ya. Ini fenomena yang menyedihkan. Dan ini bukan cuma di tanah air, di negeri lain juga ya. Saya sempat ngobrol sama sebagian kawan dari Amerika Serikat, orang Muslim. Ya. Dia cerita bahwasanya sekarang banyak akhwat yang enggak mau nikah. Ya. Mereka ingin hidup nyaman, tidak dibebani dengan tanggung jawab. Digambarkan bahwasanya namanya pernikahan itu susah. Ngurus anak, ngurus suami, belum potensi suami KDRT. Suami potensi marah-marah, suami potensi poligami, banyak. Sehingga akhirnya diberikan gambaran-gambaran yang menakutkan, sehingga banyak wanita yang tidak mau nikah. Dan ternyata itu juga di tanah air kita mulai tersebar. Sebagian wanita, remaja-remaja enjoy dengan kehidupannya, dengan teman-temannya, apalagi komunitasnya belum ada yang pada nikah. Sehingga umur 25, umur 26, umur 27, mereka enjoy aja, apalagi udah punya kerjaan. Ini tidak baik ya, ini tidak baik. Karena kalau pernikahan semakin dijauhi, pernikahan semakin sulit, maka banyak penyakit sosial yang akan muncul. Banyak penyakit sosial akan muncul di balik sulitnya pernikahan atau tidak adanya pernikahan. Oleh karenanya dengan belajar
kitabun nikah. Semoga para jomblo, jomblowan dan jomblowati ya, bisa termotivasi untuk segera menikah, karena di balik pernikahan banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan ya. Yang bisa kita lakukan. Tapi kita bahas terlebih dahulu tentang kitabun nikah. Di sini saya menjadikan dua acuan, di antaranya kitab Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga syarah kitab Tawdih ya, Tawdih karya gurunya Ibnul Mulaqin. Dua-duanya punya cara syarah yang berbeda. Mudah-mudahan dengan membaca dua buku ini, bagi yang bisa bahasa kitab gundul ya silakan baca. Kita berusaha mengambil intisari dari dua buku tersebut ya. Jadi depan saya ini Fathul Bari, yang ini apa? Tawdih ya. Nggak tahu nanti di sini apa lagi. Sementara dua dulu karena bukunya panjang-panjang ya. Taib, pertama adalah kitabun nikah ya. Kitabun nikah, khilaf di kalangan para ulama apa secara bahasa maknanya apa, namun sebagian ulama mengatakan maknanya secara bahasa adalah dhamm wa tadakhul. Dhamm itu menggabungkan ya. Demikian juga disebut ya, menggabungkan lelaki dan wanita ya. Kemudian akad juga disebut dengan nikah, akad disebut dengan al-aqdu, disebut dengan nikah karena al-aqdu adalah sababuhu ya, karena akad adalah sebab terjadinya pernikahan ya. Sebagian mengatakan nikah lafzun mustarak ya, bisa maknanya akad, bisa maknanya dhamm, bisa maknanya wata, yaitu hubungan intim ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikahi lelaki yang lain, itu sampai dia digauli oleh lelaki yang lain, sehingga nikah sini maknanya adalah al-wata, yaitu hubungan intim. Intinya ini secara bahasa, tapi secara istilah kita paham nikah adalah akad syar'i, yaitu menggabungkan dua pasangan yang tadinya tidak boleh berhubungan kemudian boleh berhubungan. Itu namanya nikah. Adapun masalah secara bahasa ada khilaf di antara para ulama ya. Taib, kemudian kita masuk pada bab yang pertama, babu at-targhib fin nikah, bab tentang motivasi untuk menikah. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan berdasarkan firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah wanita yang kalian sukai ya. Ayat selanjutnya masna wa thulatha wa ruba', dua atau tiga atau empat. Wa in khiftum, ya kalau kalian takut, fawahidah. Au ma malakat aimanukum, kalau kalian takut tidak bisa adil ya, maka nikahilah satu saja ya, atau nikahilah hubungan para budak ya, atau para budak ya. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak bisa adil, fawahidan aw ma malakat fawahidatan aw ma malakat aimanukum, maka nikahilah satu saja atau kalian dengan menggauli para budak. Taib. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala akhbarana Muhammad bin Ja'far, qala akhbarana Humaid bin Abi Humaid At-Tawil annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu istri-istri Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi, yaitu di rumah. Karena mereka tidak bisa lihat Nabi dalam rumah. Kalau di masjid mereka sering lihat ibadah Nabi. Tapi yang mereka ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Nabi dalam rumahnya. Tujuannya adalah untuk bisa mencontohi. Dan yang tahu kegiatan Nabi dalam rumah adalah istri-istrinya. Falamma ukhbiru faka'annahum taqalluha. Tatkala dikabarkan, seakan-akan mereka menganggap itu adalah sedikit. Karena Nabi ternyata sholatnya mungkin 11 rakaat, cuma 13 rakaat. Nabi tidur, Nabi bangun, sholat ya. Nabi puasa, Nabi berbuka, seperti itu. Sehingga mereka menganggap itu sedikit ya. Sedikit bukan untuk merendahkan ibadah Nabi, tapi maksudnya mereka ingin mengatakan kalau kami segitu cuma sedikit karena kami tidak dijamin masuk surga.
Sehingga mereka punya logika, kalau Nabi dijamin masuk surga ibadahnya segitu, maka kita yang tidak dijamin masuk surga harus ibadahnya lebih banyak. Qalu aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, apa kita ini mau dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah telah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Ya, kalau gitu Rasul yang sudah dijamin masuk surga, bahkan pintu surga tidak bisa terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi, dan Nabi adalah satu-satunya Nabi yang telah dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Telah dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan ini cuma keistimewaan Nabi. Oleh kan dalam hadis syafaat, ketika Nabi Isa didatangi orang-orang minta syafaat, kata Nabi Isa, pergilah kepada Muhammad, abdun qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Muhammad adalah seorang hamba yang telah terjamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan itu tidak ada kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam hadis, pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi ibadahnya segitu. Logikanya kalau gitu kita yang tidak terjamin, maka kita harus lebih banyak. Mulailah mereka berijtihad. Qala ahaduhum, salah seorang dari mereka berkata, amma ana fa ana usalli lail abadan. Ya. Maka satu berkata, adapun aku akan salat malam terus menerus. Wa qala akhar, yang satu berkata, ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa tiap hari dan aku tidak akan berbuka selama-lamanya. Wa qala akhar, yang ketiga berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju. Dan saya akan tinggalkan para wanita dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun datang. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza, maka Rasulullah menegur mereka, kata Rasulullah, kaliankah yang telah berkata demikian dan demikian? Ama wallahi inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Maka Rasulullah membantah mereka, kata Rasulullah, ama wallah, ketahuilah. Ama ini maksudnya seperti ala sebagai tanbih, ketahuilah demi Allah aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian, wa atqakum lahu, dan aku yang paling bertakwa di antara kalian. Lakinni asumu wa uftir, tapi saya ini berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud. Tapi kita lanjutkan, maka yang satu berkata, wa atazawwajun nisa, kata Rasulullah SAW, wa atazawwajun nisa, adapun aku salat dan aku tidur dan aku menikahi para wanita. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Tapi hadis ini datang dalam sebagian riwayat rahtun, dan rahtun secara bahasa Arab kata Ibnu Hajar dari 3 sampai 9. Datang dalam sebagian riwayat nafarun, yaitu jumlahnya 3 sampai 10 ya. Jadi sebagian riwayat menunjukkan bukan cuma 3 orang, tapi lebih daripada 3 orang ya. Dan dalam sebagian riwayat ada tambahan, ada yang mengatakan la anamu alal firash atau kama qala. Saya tidak akan tidur di atas kasur. Satunya kalau gitu saya tidak akan tidur di atas kasur supaya apa? Semangat apa? Ibadah. Yang satu berkata lagi, la akulul laham, aku tidak akan makan apa? Daging. Aku tidak akan makan daging, maksudnya supaya hidup zuhud, tidak ingin berfoya-foya, supaya fokus untuk ibadah. Jadi ada beberapa riwayat, ya tadi yang saya sebutkan ya, ada tambahan ya. Satu mengatakan aku tidak akan makan daging, yang satu la anamu alal firash, aku tidak akan tidur, la akulul lahma, dan satunya la anam alal firash, aku tidak akan tidur di atas tempat tidur, di atas kasur, ingin tidur di bawah aja. Jadi 5. Satu, saya akan sholat malam, tidak akan tidur. Yang satu, saya akan puasa, tidak pernah berbuka. Yang satu, saya tidak akan menikah. Yang satu, saya tidak akan makan daging. Yang kelima mengatakan, saya tidak akan tidur di atas kasur tempat tidur. Di antara riwayat yang menunjukkan siapa 3 orang yang disebut dalam hadis yang tadi kita bacakan, ternyata 3 orang tersebut orang-orang hebat yang suka ibadah. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Yang ketiga adalah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian ada sebagian sahabat yang lain, tapi 3 orang tadi disebutkan adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Maz'un, dan Abdullah bin Amr bin Al-As.
Jadi mereka datang ini ingin mengetahui ibadah Nabi ketika di rumah. Dan ini boleh. Kepo tapi niatnya baik. Untuk apa? Untuk mencontohi. Kenapa? Karena Nabi memang suruh untuk mencontohi dirinya. Maka melazimkan mengetahui kegiatan Nabi. Ternyata kegiatan Nabi tidak diketahui di rumahnya kecuali melalui jalur istrinya. Melalui jalur istrinya. Tapi kalau kepo sama ustadz nggak perlu ya. Karena sudah tidak ada sunnah ustadz, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah datang-datang tanya sama istri ustadz ngapain aja kalau di rumah, nggak usah. Nggak usah. Kalau diceritakan semua kan ngeri, nggak usah. Nggak usah udah. Kepo sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena konsekuensi ittiba, harus mengikuti Nabi, harus tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akhirnya tanya kepada istri-istri Nabi, ya, bagaimana kegiatan Nabi di rumah. Setelah dikabarkan mereka menganggap, wah ibadah mereka ternyata sedikit. Artinya kalau mereka seperti Nabi sedikit. Bedanya apa? Karena Nabi sudah dijamin masuk surga. Mau enggak ibadah juga gampangannya masuk surga. Tapi kalau kita ibadah cuma segitu enggak terjamin. Maka kita harus lebih banyak. Harus lebih banyak beribadah. Sehingga mereka pun berijtihad. Yang timbullah 5 sikap tadi yang ingin mereka kerjakan. Ketika Nabi SAW mendengar itu semua, maka Rasulullah SAW pun tidak mendukung mereka, tetapi Rasulullah SAW membantah mereka. Rasulullah SAW membantah mereka, maka Rasulullah SAW mengatakan, satu-satu Rasulullah bantah. Ya. Rasulullah bantah secara terperinci, yang sampai kepada Nabi 3. Saya tidak akan tidur malam, saya akan sholat terus. Salat malam, yang kemudian saya tidak akan berbuka, saya puasa terus. Yang ketiga, saya akan meninggalkan wanita. Tujuan mereka ini apa? Supaya kuat beribadah. Supaya banyak beribadah. Karena kalau melakukan 3 ini, akan mengurangi ibadah. Siapa yang tidur malam, akan kurang salat malamnya. Siapa yang berbuka, maka akan kurang puasanya. Siapa yang menikah, akan kurang ibadahnya. Benar atau tidak? Perempuan kan bikin sibuk, ya enggak? Istri bikin sibuk enggak? Sibuk ya. Ngurus ini, ngurus anu, ngurus ini. Dan semangat sahabat ini berpikir kalau saya punya istri, sibuk ngurusin apa? Istri. Supaya saya bisa fokus ibadah, enggak punya istri. Tidak akan menikah lama-lamanya. Dan ini mereka ikrarkan di antara mereka supaya semakin kokoh. Kata Ibnu Hajar, asalnya memang ibadah disembunyikan, tapi dalam rangka ada maslahat, yaitu untuk saling apa? Kuat-kuatan. Saya mau begini, kamu bagaimana? Saya mau begini, kamu bagaimana? Saya mau begini. Jadi bukan untuk riya, tetapi untuk saling mengkokohkan di antara mereka. Pembicaraan mereka bertiga. Dan Nabi bantah satu-satu. Kata Nabi, adapun saya Nabi kasih bantahan bahwasanya kias yang kalian lakukan, kias aulawi itu tidak benar. Karena kias yang mereka lakukan, analogi yang mereka lakukan, jika Rasulullah sudah dijamin masuk surga, ibadahnya misalnya 50, kami yang tidak dijamin masuk surga, ibadahnya harus 1000. Gampangnya demikian. Maka Nabi membantah kias tersebut. Nabi mengatakan, tidak demikian kelazimannya. Apa yang saya lakukan itulah yang terbaik. Ya, apa yang saya lakukan adalah yang terbaik. Makanya Rasulullah mengatakan, ini akhsyakum lillah, ya, wa atqakum lahu. Aku yang paling bertakwa dan aku yang paling takut. Sudah selesai. Apa yang buat orang rajin ibadah? Takut kepada Allah dan takwa kepada Allah. Saya di puncak ketakwaan dan saya di puncak rasa takut kepada Allah. Ternyata ibadah saya segini, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Maka analogi kalian itu salah. Maka saya berpuasa dan saya berbuka. Ini asum wa uftir. Wa anam wa arkut wa usalli wa arkut. Saya salat malam dan saya tidur. Saya tidur baru salat malam. Wa atazawwaju nisa, dan saya menikah wanita, bukan satu, bahkan saya menikah para wanita. Kemudian Rasulullah bantah lagi terakhir, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka bukan bagian dariku. Menunjukkan bahwasanya sunnah yang benar seperti ini, tidur, salat, puasa, berbuka, kemudian menikah para wanita. Dan ini dalil bahwasanya tidak ada rahbaniyah dalam syariat Islam. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Ya. Dan rohbani yang dilakukan oleh para pendeta, para pastor, yang kami tidak pernah wajibkan kepada mereka. Para pastor, mereka ingin beribadah kepada Allah dengan rohbaniyah sehingga mereka tidak mau menikah dan mereka tidak punya anak. Ini pastor dan suster kalau nggak salah ya. Benar nggak? Ya kan, pastor dan suster.
Sehingga mereka niat untuk dekat kepada Allah dan dengan tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat seorang pendeta yang sudah tua, Umar menangis. Ditanya, kenapa? Ma abkak, ma yubkik, apa yang buat kau menangis, Amirul Mukminin? Kata Umar, saya ingat firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yaitu ada orang-orang di dunia capek berletih-letih, ternyata ujungnya masuk neraka. Di antaranya mereka ini para pastor, para pendeta. Hidup sudah susah, tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak. Dalam ketuaan sendirian. Capek loh, emang enak enggak punya istri? Enak kali buat jomblo ya. Gimana? Manusia punya hasrat yang harus dia salurkan. Kemudian dia tidak punya istri, dia tidak punya anak. Sementara orang bahagia dengan punya keluarga, orang bahagia dengan punya anak-anak. Dia enggak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi letih, capek. Melawan hawa nafsu. Letih. Sampai tua, ujungnya masuk apa? Masuk neraka. Ini buat Umar bin Khattab menangis. Maka tidak ada rohbaniyah dalam Islam. Bahkan sebagian sahabat karena saking ingin beribadah, kalau tidak dilarang rohbaniyah, mereka ingin kebiri supaya rajin ibadah. Tapi Rasul larang. Islam adalah agama yang proporsional, yang dimana siapa yang paling bertakwa dia tetap bisa menjalankan kehidupan sosial sebagai manusia. Jadi jangan disangka bahwasanya kalau orang paling bertakwa dia hilang dari peredaran, tidak ada bisa bersosial, enggak. Yang siapa paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia bagaimana sikapnya? Dia menikah, dia punya istri, dia punya anak. Ya, kemudian dia berinteraksi dengan masyarakat, dia memimpin suatu negara. Jadi itu Islam yang porsinya ada. Jadi jangan sampai disangka kalau orang yang paling mulia di sisi Allah yang diam di rumah tidak makan-makan sampai tinggal tulang belulang, enggak. Yang tidak mau kawin sama sekali kemudian sampai sujud melulu sampai wajahnya pucat, enggak, bukan itu. Islam tidak demikian. Islam itu agama yang luar biasa, adil dalam segala hal. Ya, sehingga seorang muslim yang sejati, yang ahli ibadah, yang takwa kepada Allah tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai apa? Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan keluarga, dengan anak dan yang lainnya. Makanya nanti mungkin ada pembahasan ketika hadis yang masyhur ketika Abu Darda mengunjungi Salman Al-Farisi, ternyata Salman Al-Farisi tidak menggauli istrinya dan sampai rumah puasa dan malam selalu bangun malam, salat malam sejak awal. Ketika Salman datang kepada rumah Abu Darda, dia melihat Ummu Darda mutabadzila. Ummu Darda pakaiannya tidak rapi dan ini suatu hal yang aneh, kebiasaan wanita Arab kalau suaminya tidak safar biasanya mereka bersiap untuk menjamu apa? Suaminya. Tapi ini wanita pakaiannya semrawut. Maka Salman berkata, "Masya'nuki? Ada apa gerangan dengan engkau wahai Ummu Darda? Maksudnya kenapa pakaianmu semrawut?" Maka dia jelaskan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda yaitu kawanmu, sahibmu si Abu Darda atau suamiku Abu Darda ya. Laisa lahu hajatun ila dunya. Dia tidak butuh dunia, itu dia tidak butuh saya. Dia tidak butuh belayanku, dia tidak butuh mesra denganku. Ngapain saya, ini makna dari perkataan dia, ngapain saya rapi-rapikan baju saya, sementara saudaramu, kawanmu Abu Darda tidak butuh wanita. Nah, di sini Salman melihat ada problem dalam rumah tangga Abu Darda. Maka dia pun menunggu Abu Darda datang. Ketika Abu Darda datang, ternyata benar apa yang diduga. Disiapkanlah makanan buat Salman. Kata Salman, silakan makan. Kata Abu Darda, ternyata sedang puasa. Kapan mau datangi istri? Siang puasa, malam sholat malam. Ternyata benar siangnya apa? Puasa. Maka Salman berkata, saya tidak akan makan sampai kau buka. Buka dulu kita makan bareng. Akhirnya Abu Darda berbuka puasa. Ternyata Salman tidak pulang, dia sholat malam situ. Pingin cek, benar enggak malamnya sholat malam? Ternyata benar. Baru sepertiga malam pertama sudah pingin sholat malam. Kata Salman, belum, tidur dulu, belum. Kemudian lewat lagi malam, mau sholat malam lagi, mungkin jam 11 atau jam 12 sudah bangun lagi. Katanya belum. Ketika sudah mungkin sepertiga malam yang terakhir, ketika bangun, nah ini saatnya kita sholat. Baru mereka sholat bareng. Jadi Salman sudah ngecek dan Salman tidak langsung nasihat. Ini masih kan dugaan, dia pengen ngecek langsung apa yang terjadi pada saudaranya. Dan ini diantara fikihnya siapa? Salman radhiyallahu taala anhu ya. Salman Al-Farisi. Kemudian akhirnya setelah Salman nasihati, "Inna li rabbika 'alaika haqqan
wa li dhaifika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Dalam riwayat ini rabbika haqqan. Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Rabb Allah punya hak untuk kau ibadahi. Tapi jasadmu punya hak untuk kau istirahat. Wa li zawrika 'alaika haqqan, dan tamumu juga punya hak. Yang menziarahi kamu juga punya hak untuk kau ajak ngobrol, untuk kau jamu, untuk kau muliakan. Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau cumbui, untuk kau gauli. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqan, maka berikanlah masing-masing haknya. Salman Abu Darda ketika ini tersebut, dia tidak langsung terima, dia segera menuju Nabi dan dia tanya kepada Nabi. Dan dia jujur, "Ya Rasulullah, saya begini-begini, Salman nasihati saya begini-begini." Dan Abu Darda niatnya baik, dia ingin beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya, dia merasakan kelezatan dalam ibadah tersebut. Dia merasakan kelezatan dalam puasanya, dia merasakan kelezatan dalam salat malamnya, sampai baru mungkin pada Isya dia baru tidur sedikit sudah pengin salat. Tetapi masalah ibadah bukan masalah kelezatan kenyamanan kita, tetapi harus ikut aturan. Kalau ikut nyaman-nyaman, ada orang mungkin dakwah enggak pulang-pulang, ngapain pulang? Harus isi capek, belum tak ada pahala. Siapa yang sabar dengar omelan istri? Mending dakwah misalnya. Ada orang mungkin tidak mau pulang, kan ngurus anak, ngapain ngurus anak? Sudah anak urusan istri. Saya pingin ke sana, pingin belajar, pingin ini, saya pingin kunjungi ikhwan. Ada kenyamanan, ada kelezatan, tapi ketika seorang berlebih-lebihan pada satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain. Maka akhirnya Abu Darda lapor ke Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Salman benar. Salman benar bahwasanya memang begitu, harus dibagi-bagi, dan contoh nyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sering pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini dalil bahwasanya rahbaniyah, ingin ibadah kepada Allah dengan sengaja meninggalkan pernikahan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka ini bukan syariat Islam. Ini syariatnya Nasara. Syariatnya Nasara, ya. Maka siapa yang meninggalkan pernikahan karena benci kepada nikah, benci dengan apa syariat nikah, bikin pusing ngurusin istri, ngurusin anak, maka dia mubtadi'. Maka dia apa mubtadi'? Kata Ibnul Mulakin, "Wa anna man taraka nikah raqbatan anis sunnah fa huwa madhmumun mubtadi'." Siapa yang meninggalkan nikah karena tidak suka dengan sunnah, maka dia tercela dan dia adalah ahlul bid'ah. Adapun orang yang kemudian tidak menikah karena sebab tertentu, bukan karena benci kepada sunnah, tapi ada halangan-halangan yang tidak bisa membuat dia untuk menikah. Sebagaimana kita dapati banyak ulama atau sebagian ulama tidak menikah. Ada kitab tentang para ulama yang tidak menikah. Mungkin kondisi tidak mendukung mereka untuk menikah. Seperti Ibn Taimiyah rahimahullah tidak menikah. Padahal dia kalau sudah bahas nikah, tentang kewajiban suami kepada istri luar biasa. Tentang perhatian sama istri, tapi dia sendiri tidak menikah. Sebenarnya mengatakan karena dia tidak bisa menikah, dia sering dipenjara. Dia sering dipenjara, dia sering di ini, sehingga dia kalau menikah mungkin dia tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang apa? Suami. Kondisi membuat dia tidak bisa menikah. Di antara juga Imam Nawawi rahimahullah juga tidak menikah. Ya, ada hal-hal yang dialami oleh para ulama yang mereka kalau nulis tentang pernikahan, mereka tulis luar biasa, tapi mereka sendiri tidak bisa menikah. Maka kalau ada yang tidak menikah karena sebab tertentu, seperti kondisinya tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, maka mereka punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Rasulullah mengakhiri hadisnya dengan man raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan dari golonganku. Kemudian juga di sini kita juga mengambil faedah bahwasanya tidak boleh juga seorang sengaja untuk hidup susah, ya. Seperti tadi saya tidak mau makan daging, ya. Saya tidak mau tidur di kasur, enggak juga, ya. Enggak juga demikian, ya. Seorang hidup seadanya, ya. Tidak perlu merepotkan dirinya, dia boleh menikmati yang halal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa thayyibati minar rizq." Siapakah yang mengharamkan apa yang perhiasan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan perkara-perkara yang baik dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Silakan, tetapi aturannya jangan sampai berlebihan, jangan israf, jangan mubadzir.
Jangan melalaikan ya. Itu saja. Silakan nikmati kemudahan dari Allah tapi jangan israf, jangan berlebihan. Berlebihan. Saya sering sampaikan berlebihan adalah membeli sesuatu yang harganya mahal sementara faedahnya sedikit. Sesuatu yang mahal mengeluarkan uang yang banyak, faedahnya sedikit, maka itu disebut israf, berlebih-lebihan ya. Contoh misalnya orang beli jam hanya untuk lihat waktu, dia beli jam harganya 5 miliar. Berlebihan enggak? Berlebihan. Ini israf. Meskipun uang dia banyak. Karena fungsi untuk jam tersebut hanya untuk lihat waktu. Fungsi itu bisa diperoleh dengan 100 ribu. Bisa enggak? Pasti dengan harga yang murah. Ya. Kalau mau bagus tapi yang wajar, yang enggak usah sampai harga 5 miliar. Saya pertama tahu jam mahal kaget juga ya. Waktu pergi, waktu ada panggilan waktu itu ada orang pemerintahan mengundang ke Paris, saya ke sana terus jalan-jalan saya lihat jam euro, saya hitung. Ini harga Innova kata saya. Siapa yang mau beli? Harga 400-an juta. Ternyata yang 5 miliar juga ada yang beli. Ternyata yang 10 miliar juga ada yang beli. Luar biasa. Kata orang pemerintahan tersebut, Ustaz itu ada orang jual tas Ustaz, harganya 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar. Banyak orang Indonesia ngantri, luar biasa. Tas sampai harganya 1 miliar. Fungsinya apa? Bisa nyimpan mobil dalam tas, mobil-mobilan. Sampai mahal gitu buat apa? Kita takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru israf, belum sebab yang lain. Ketika israf khawatir membawa kepada hati yang berubah. Kelihatan hebat, kelihatan angkuh. Ya. Kita ini mengingatkan aja hati-hati. Hati ini susah kita kontrolnya. Kita ngontrol hati ikhlasnya susah, ngontrol hati ini tawaduk susah. Kalau ternyata kita punya barang-barang mewah, sulit untuk mengontrol hati. Karena kita ingin pamer, ya enggak? Beli barang gitu kalau enggak dipamer rugi kan? Coba beli barang harga 1 miliar kalau enggak dipamer, terus ngapain simpan di rumah? Apa faedahnya? Justru kita ingin pamerkan itu. Ingin pamerkan itu. Nah, kalau tujuan kita untuk pamer itu sangat menggugah, bisa merubah apa? Hati seseorang, ya. Maka intinya silakan nikmati dunia. Tadi ada sahabat bilang, saya ingin tidak mau makan daging. Rasulullah tegur, enggak boleh. Kenapa? Makan daging, makan aja. Apa masalahnya? Saya tidak ingin tidur di kasur. Kenapa? Silakan aja. Yang penting wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Israf itu berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Kalau tabdzir adalah mengeluarkan uang pada perkara yang haram. Merokok itu mubadzir. Merokok mubadzir, minum khamr apa? Mubadzir ya. Zina mubadzir, keluarkan duit. Tapi kalau beli barang-barang asalnya halal tapi berlebihan namanya israf. Makan makanan terlalu mahal, israf. Ya. Beli mobil terlalu mahal tanpa ada faedah, israf. Ya ada mungkin mobil mahal tapi faedah, enggak ada masalah. Yang penting kau ditanya Allah bisa jawab. Beli mobil harga berapa? 3 miliar. Faedahnya jelas begini, silakan. Bagi saya 3 miliar cuma bagi kamu 100 ribu, uang saya banyak. Ya boleh silakan. Yang penting apa? Ada faedahnya. Ya. Taib. Jadi boleh menikmati dunia selama sesuai dengan aturan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ali sami'a Hasan bin Ibrahim an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri qala akhbarani Urwa annahu sa'ala Aisyah an qali ta'ala. Urwah bertanya kepada Aisyah tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Urwah ahli bahasa Arab ya. Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair ponakannya Aisyah. Karena Zubair bin Awwam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar dan Asma saudarinya Aisyah. Maka anak-anak mereka semuanya keponakan Aisyah. Di antaranya Abdullah bin Zubair, di antaranya Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat, Urwah kalau enggak salah tabi'i. Ya, dua-duanya ponakan siapa? Aisyah. Maka mereka sering meriwayatkan hadis dari bibi mereka, dari kholah mereka yaitu Aisyah. Dan Aisyah sendiri kunyahnya Ummu Abdillah. Maksudnya dia berkunyah pada ponakannya karena dia punya ponakan namanya Abdullah ibnu Zubair. Jadi sini Urwah ponakannya Aisyah. Urwah berkata,
annahu sa'ala Aisyah an qaulihi ta'ala. Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah, kepada bibinya, kepada khalahnya tentang makna firman Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Ayat tadi yang disebutkan Imam Bukhari. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum, maka nikahlah wanita yang kalian kehendaki, yang kalian sukai, minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian ternyata takut tidak bisa adil di antara istri-istri kalian 2, 3 atau 4, fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka nikahilah satu saja atau kalian silakan memiliki budak-budak wanita untuk kalian gauli ya. Dzalika adna alla ta'ulu ya. Ini agar kalian semakin jauh dari perbuatan kezaliman ya. Qalat, maka Aisyah berkata, ya bna ukhti, wahai putra saudariku, yaitu putra Asma, yaitu ponakanku, wahai ponakanku. Al-yatima, makna ayat ini, al-yatima takunu fi hijri waliha, fi hajri waliha. Ada seorang wanita, anak perempuan yatim, yatimah. Dia diurus oleh walinya. Ya. Walinya mungkin bisa jadi sepupunya ya, yang bukan mahramnya ya, sepupunya, karena anak yatim diurus terkadang dari kerabat jauh. Ya, mungkin bukan omnya, kalau omnya mahramnya, terkadang diurus oleh sepupunya ya, sepupu kandung atau sepupu dari saudara ayah sebapak, saudara ayah seibu, karena orang Arab kan kerabatnya banyak. Intinya yang ngurusin dia adalah kerabatnya tapi bukan mahramnya. Jadi diurus oleh walinya, fayarghabu fi maliha wa jamaliha. Maka kerabatnya ini suka dengan cantiknya anak yatim ini dan juga suka dengan hartanya, karena anak yatim ini punya harta ternyata. Yuridu an yatazawwajaha bi adna min sunnati sadaqiha. Maka dia pun ingin menikahi wanita ini dengan mahar yang tidak sesuai dengan sunnah atau kebiasaan tradisi mahar wanita seperti ini. Fanuhu an yankihuhunna illa an yuqsitu lahunna fayukmilu as-sadaq. Maka mereka dilarang untuk menikahi anak-anak yatim perempuan ini kecuali dengan menyempurnakan mahar yang wajar bagi wanita semisal wanita ini. Wa umiru bi nikahi man siwahunna minan nisa. Kalau tidak bisa ya nikah aja wanita yang lain. Jangan menikahi anak yatim tersebut. Ini maksud dari ayat tersebut. Ya, jadi ada seorang wanita yatimah, ternyata dia punya harta. Mungkin bapaknya meninggal tapi dia punya warisan yang banyak, atau semasa hidup dikasih hadiah yang banyak oleh orang tuanya. Kemudian ternyata yang ngurusin walinya adalah kerabatnya yang bukan mahramnya. Ini anak mulai besar, dia ingin nikahi. Tapi karena dia yang rawat, maka dia ingin dapat harta dari anak perempuan tersebut dan dia ingin juga maharnya sedikit. Ini kan kerabat dekat, maka Allah larang, tidak boleh. Allah larang. Kalau mau nikah, maka hendaknya mahar yang sesuai dengan seukuran wanita seperti dia. Ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang namanya mahrul mithl. Mahrul mithl yaitu kalau terjadi pernikahan kemudian tidak disebut maharnya, maka mahar wanita ini, misalnya nikah, saya nikahkan kau dengan putriku, selesai nikah. Tadi enggak sebut mahar. Enggak apa-apa, enggak sebut mahar, tetap nikah sah. Tetap nikah itu apa? Sah. Kalau gitu maharnya bagaimana? Yang wajar sesuai dengan wanita seperti dia, dari mana? Dari keluarga seperti apa? Kemudian kakak-kakaknya dulu nikahnya berapa? Maharnya, sukunya apa, ya kira-kira yang semisal dengan wanita ini, maka maharnya sekian. Itu namanya mahrul mithli, yaitu mahar yang ukurannya sesuai dengan semisal wanita ini. Sama seperti kalau kasih mahar ternyata maharnya enggak benar. Saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar misalnya khamar, ya, mahar enggak benar. Ya, kalau mahar enggak benar maka harus dikembalikan kepada mahar yang benar, karena tidak ditentukan jumlahnya, maka sesuai dengan kebiasaan wanita semisal dia berapa biasanya. Yang kita tahu daerah-daerah beda-beda, ya enggak? Di Jawa maharnya berapa? Beda. Di Makassar maharnya berapa? Beda. Tergantung juga status misalnya wanita tersebut, ya, beda-beda. Tetapi kalau sudah tentukan mahar kurang daripada itu, daripada kebiasaan harga, nilai nominal mahar dia, maka bebas. Misalnya wanita ini, dia adalah wanita dari keluarga yang harusnya maharnya 30 gram emas misalnya. Ternyata ada laki-laki yang ngelamar, dia cuma bisa setengah gram emas. Terus bapaknya setuju, enggak ada masalah.
Ini kita bahas kalau tidak disebutkan maharnya. Ya. Ya. Kalau sang wali ridho, sang wanita ridho, selesai. Adapun anak yatim tadi, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti tentang uang. Apalagi dia dirawat oleh kerabatnya tadi. Kemudian ketika kerabatnya ingin menikahi dengan mahar yang murah, Allah larang. Karena dalam rangka menjaga hak anak yatim. Jangan. Kalau kau ingin nikahi, nikah yang benar dengan mahar yang sesuai dengan biasanya. Ya. Karena dia belum ngerti anak ini, dia baru dewasa, nggak ngerti tentang apa. Dan bapaknya sudah meninggal. Sehingga kemungkinan untuk didolimi ada. Didolimi oleh kerabatnya ingin menikahinya dengan kasih mahar yang murah. Tidak sesuai dengan yang wajar. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama disebut oleh Ibnul Mulaqqin ya, mengatakan bahwasanya mahar paling kecil adalah rubu' dinar, seperempat dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Berarti kalau rubu' dinar sekitar 1 gram lebih sedikit. 1,1 ya, 1,1 gram misalnya. 1 graman lah. Itu mahar terkecil, terkecil ya. Dia kiaskan dengan bahwasanya pencurian itu, orang kalau mencuri, kapan boleh dipotong tangannya? Kalau yang dicuri barangnya kurang dari atau lebih dari rubu' dinar. Kalau orang mencuri pena misalnya, ketahuan, ketangkap, tidak dipotong tangannya karena pena murah. Tapi kalau dia mencuri sesuatu yang nilainya rubu' dinar, 1/4 dinar, yang nilainya 1 gram emas sekarang berapa? Emas murni. Taruhlah 2 juta. Dia mencuri barang nilainya 2 juta ke atas baru dipotong tangan. Kalau kurang dari 2 juta tidak dipotong tangan. Maka nilai yang menjadikan tangan tersebut halal untuk dipotong adalah rubu' dinar. 1/4 dinar itu 1 gram lebih dikit ya. Sehingga sebagian menganalogikan kalau begitu yang membolehkan seorang kemudian menggauli anggota tubuh seorang wanita paling tidak minimal senilai itu. 1/4 gram emas. Jadi mahar minimal 1 gram emas ya. Tapi ini dibantah oleh para ulama ya. Kata yang benar bahwasanya boleh kurang dari itu. Sebagaimana akan datang hadis Rasulullah SAW menyuruh seorang lelaki menikah dengan yang lebih kurang daripada 1 gram emas. Yang penting ridho antara walinya dan sang wanita terhadap mahar sejumlah itu. Di Arab Saudi dulu ada yang menikah dengan 1 real. Ada yang menikah dengan 1 real. Saya pernah menghadiri seorang menikah dengan terjemah kitab Aqidah Wasithiyah, matan Aqidah Wasithiyah. Harganya 1 real. Ada kawan menikah, saya hadiri pernikahannya. Menikah dengan mahar kitab terjemah Aqidah Wasithiyah atau matan Aqidah Wasithiyah. Harganya 1 real. Nikah dan alhamdulillah punya anak, nikah. Yang penting ridho, kalau ridho enggak ada masalah. Tapi bukan berarti bangga-banggaan punya mahar murah, enggak. Rasulullah maharnya juga banyak ya. Bukan berarti kita cari mahar yang semurah-murahnya, enggak ya. Dan kalau semakin murah enggak ya, semampu orang. Yang paling memudahkan sang lelaki. Kalau laki duitnya banyak, dia mau kasih banyak, jangan ditolak. Dia mau kasih mampunya, jangan, intinya tidak merepotkan dia. Taib. Kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya. Sebelumnya kita ingin sampaikan bahwasanya ketika Imam Bukhari mengatakan targhib bab tentang memotivasi menikah ya, maka untuk menunjukkan bahwasanya nikah hukumnya sunnah. Nikah hukumnya apa? Sunnah. Sunnah
jika sesuai dengan aturan Nabi. Karena sebagian ulama bagi mereka mengatakan hukum asal nikah adalah muamalah dan hukum asal muamalah boleh. Sebagaimana seorang beli makanan hukum asalnya boleh, bukan sunnah. Ini karena kebutuhan kehidupan manusia. Sama seorang menikah hukum asalnya boleh. Maka Ibnu Hajar membantah, beliau mengatakan memang dari sisi hukum asal muamalah hukum asalnya adalah mubah. Tetapi kalau menikah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi maka itu hukumnya sunnah. Karena di balik itu banyak sekali pahala. Di balik menikah banyak sekali pahala. Ya. Di antara pahala yang didapatkan dari pernikahan misalnya membantu untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam maksiat. Akan datang hadisnya. Rasulullah mengatakan fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah akan menundukkan apa? Pandangan. Dan di antara maksiat adalah mengumbar pandangan. Kemudian di antaranya adalah untuk ahsanul lil farj, untuk menjaga kemaluan agar seorang tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Di antaranya dinukil dari Imam Ahmad, saya bacakan, dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Badail Fawaid dari Fadl bin Ziyad. Imam Ahmad ditanya, "Ma taqulu fi tazwij fi hadzal zaman?" Bagaimana menurut engkau wahai Imam Ahmad menikah di zaman sekarang? Di zaman Imam siapa? Imam Ahmad. Faqala mithlu hadzal zaman yanbaghi lirajul an yatazawwaj. Di zaman seperti kita ini hendaknya seorang menikah. Tujuannya apa? Agar orang tidak terjerumus dalam maksiat. Laita anna ar-rajula idza tazawwaja sintain. Kata Imam Ahmad, seandainya seorang laki menikah dua. Wa qala ma ya'manu ahadukum an yanzura an-nadhara fayahbitu amaluhu. Fayahbitu amalahu. Seorang jangan sampai gara-gara dia tidak menikah, kemudian dia umbar pandangannya, gara-gara satu pandangan haram, akhirnya dia gugurkan amal dia. Imam Ahmad berpendapat maksiat bisa menggugurkan apa? Amalan. Seorang sholat ibadah tapi dia ternyata ngumbar pandangan, pahala dia bisa gugur, kata Imam Ahmad. Maka muridnya bertanya, qultu lahu kaifa yasna? Min aina yut'imuhum? Apa yang dia lakukan mau nikah? Gimana bisa kasih makan anak-anaknya, kasih makan istrinya? Maka Imam Ahmad bantah, arzaquhum alaik? Memang kau yang tanggung rezeki mereka? Arzaquhum ala Allah azza wa jalla. Yang tanggung rezeki mereka Allah Subhanahu wa taala. Biarin mereka nikah. Jadi Imam Ahmad ditanya di zaman dia, mulai tersebar fitnah, Imam Ahmad mengatakan solusinya menikah. Solusinya menikah. Kalau tidak menikah, dia akan melihat macam-macam. Namanya syahwat tidak bisa terbendung, akhirnya bisa terjerumus dalam maksiat. Maka di antara keutamaan menikah adalah meninggalkan apa? Maksiat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi." Siapa yang menikah maka telah menyempurnakan setengah agamanya. Setengah agamanya sudah sempurna. Kata para ulama menjelaskan kenapa setengah agamanya sempurna, karena maksiat itu dari dua jalan. Jalan pertama jalan syahwat, yang kedua jalan perut, yaitu rakus karena harta, pengin ini, maka dia terkadang maksiat. Muamalah yang haram, dia mencuri, dia korupsi, semua untuk kepentingan syahwat perutnya. Yang kedua syahwat kemaluannya. Ya, syahwat kemaluan juga luar biasa, jalan-jalan kemaksiatan banyak. Oleh karenanya kalau dia sudah menikah, maka dia bisa meredam salah satu jalan kerusakan itu jalan syahwat, sehingga dia telah sempurna setengah agamanya. Dari sini juga para ulama menafsirkan tentang hadis Nabi yang tidak bisa dijalankan oleh orang jomblo. Ya. Kata Nabi SAW, "Man ghassala waqtasala wa bakkara wa abtakara." Ya. Ilal masjid, siapa yang di pagi hari Jumat dia menggauli istrinya sehingga dia pun junub dan istrinya pun jadi junub. Kemudian dia segera pergi menuju ke masjid. Ya, pagi hari, summa dana minal imam, kemudian dia dekat dengan imam. Wa ansata lahu wastama', kemudian dia serius dia mendengarkan khutbah dari imam. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid di hari Jumat setelah menggauli istrinya dan dia dengar dekat dengan imam dan serius, seperti pahala setahun puasa sunnah dan solat malam. Kenapa para ulama ketika membahas hadis ini kata para ulama, karena orang yang sudah menggauli istrinya dia bisa fokus ibadah. Dia keluar sudah syahwatnya sudah lepas. Ibarat orang udah kenyang udah enggak mikir, udah kenyang lihat
lihat rumah makan Makassar cuek aja, restoran Makassar, restoran Madura, restoran Tegal, udah kenyang mau diapain? Sama ketika dia sudah menggauli istrinya, udah dia mungkin lewat, ada cewek lewat, dia sudah nggak ada urusan. Dia bisa fokus apa? Ibadah, sehingga dia dapat pahala yang banyak. Makanya di antara keutamaan menikah dan kita katakan sunnah kalau bisa dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi ibadah adalah fungsi menikah adalah menghalangi orang dari maksiat. Bayangkan tadi Imam Ahmad mengatakan bisa jadi seorang mandang haram kemudian amalnya gugur, ngeri. Makanya jomblo-jomblo yang suka menghayal menikah biar tidak banyak menghayal. Ya, menikah sehingga dia bisa menundukkan pandangannya. Fa innahu aghaddu lil basar. Kemudian di antara faedah dari menikah punya anak banyak. Rasulullah berkata tazawwajun al-wadud wal walud. Nikahilah wanita yang mencintai dan subur. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah, karena aku bangga punya pengikut yang banyak. Punya pengikut yang banyak. Rasulullah senang kalau pengikutnya banyak. Makanya di antara ulama dia mengatakan siapa yang menikah dengan niat punya anak banyak, sungguh dia telah membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab anaknya banyak-banyak. Saya punya teman 21 bersaudara. Masya Allah. Banyak kali. Itu baru lakinya katanya. Belum akhwatnya. Banyak kali. 21 bersaudara. Kakak adik 21 bersaudara. Saya pernah diundang makan. Kita makan kambing gede. 21 bersaudara. Luar biasa. 21 bersaudara. Ada kawan orang Indonesia. Ini juga di antara di antara keajaiban dunia. Mungkin yang ke-11. Ada kawan umur orang Indonesia. Umurnya belum 40. Umurnya berapa ya? 33 kalau nggak salah 35. Anaknya 23. Jangan tanya bagaimana caranya, bukan urusan saya. Anaknya 23. Saya bilang ini keajaiban dunia kau. Luar biasa. Ya yang penting bisa diurus, yang penting harus bisa diurus. Jangan bikin anak aja nggak ngurus. Seperti bisa diurus. Mau saya siapa yang kemudian menikah dengan niat untuk punya pasukan kaum muslimin yang banyak yang dididik dengan baik untuk perjuangkan Islam, dapat pahala. Dapat pahala. Kemudian pahala yang bisa kita bayangkan dengan pernikahan. Antum bayangkan, antum keluar ada orang yang antum biayai setiap hari, istri anak-anak. Ada istri anak-anak, antum biayai tiap hari. Dapat pahala tiap hari kasih makan orang. Mungkin kalau kita jomblo mau kasih makan siapa? Enggak ada yang kasih makan. Nikah istri anak-anak kasih makan. Dia berdoa jalan tiap hari ada istri yang mendoakan, istri anak-anak mendoakan. Terus kalau anak-anak jadi anak-anak soleh, gara-gara kita yang didik, semua amal soleh dia sama kita. Ya. Beda kalau yang didik orang lain ya pahalanya bagi-bagi sesuai dengan kadar pendidikan kita, maka amal yang dia lakukan akan pahalanya kepada kita. Kalau orang lain yang ngajar kepada orang lain. Tapi kebanyakan orang udah ngaji, biasanya anaknya dia yang didik. Dia yang didik atau paling tidak dia yang masukkan ke pondok, dia yang panggil guru ngaji sehingga dia sebab anak itu menjadi anak yang soleh. Kalau dia totalitas menjadikan anak ini sebab anak ini soleh, maka seluruh ibadah anak ini ngalir sama dia. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Antum punya anak 4 saja misalnya. Antum sudah meninggal. Anak ini 4 ini ternyata semua sholat 5 waktu. Selama mereka hidup ada 60, jadi umur 15 sampai umur 60. Berapa? 45 tahun mereka hidup. Taruhlah mereka meninggal tahun umur 65. Berarti umur mereka 50 tahun. 50 tahun mereka beribadah dari umur 15 sampai 65. Semua meninggal umur 65, semua sholat sejak umur 15 tahun. Berarti satu orang 50 tahun. Selama 50 tahun ini anak ini, dia sholat, dia puasa. Mungkin dia maksiat. Mungkin dia berzina. Waliyadzubillah. Mungkin dia riba. Tapi antum enggak pernah ngajarin dia untuk riba. Antum enggak pernah ngajarin dia untuk apa sih? Zina. Yang antum ajarin dia sholat, bersedekah, puasa. Antum ajarin dia. Semua amal soleh yang dia kerjakan ada sama antum, pahala dosa enggak. Karena antum enggak pernah ngajarin mereka untuk berdosa. Tapi kalau mereka sholat, bayangkan. Itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Gimana kalau anaknya 25? Antum sudah meninggal, pahala ngalir terus. Ada pabrik pencetak pahala anak-anak. Makanya harus pintar antum. Punya anak banyak beramal soleh.
Kita nyaman, kita tinggal tidur, anak pahala ngalir terus. Benar atau tidak? Yang jomblo, jangan kelamaan jomblo, kasihan. Antum ngurus anak, gendong anak, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Antum anak yatim gini aja, antum mulus kepalanya, dapat pahala. Apalagi anak sendiri. Anak sendiri antum rawat, antum kasih makan, antum ngurusin. Sama anaknya lempar sana lempar sini, antum sabar, pahala luar biasa. Menikah, sehingga banyak ibadah yang dilakukan oleh orang yang menikah tidak bisa dilakukan oleh orang yang jomblo. Ya. Dikarenanya di antara hal yang menunjukkan agungnya nikah, di antaranya Nabi Musa alaihissalam, kata kalau nggak salah disebut Ibnu Qayyim rahimahullah, Nabi Musa alaihissalam sampai rela bekerja untuk bayar mahar selama 10 tahun. Samanya hijaj terus jadi sampai 10 tahun. Wa inna abnana asyam fa min indik. 10 tahun dia kerja jadi penggembala kambing, ngurus kebun. Untuk bayar mahar apa? Istrinya. Kalau bukan menikah itu perkara yang agung, ngapain Allah sibukkan Nabi Musa? Allah sibukkan untuk ngurus apa? Gembala kambing. 10 tahun lah, bukan sebentar. Padahal setiap detik yang dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam adalah detik yang berharga. Dia seorang Rasul. Ternyata dia habiskan 10 tahunnya untuk bayar mahar istri. Berarti pernikahan agung atau tidak? Agung. Kalau tidak agung, ngapain Allah sibukkan Nabi Musa untuk ngurusin kambing selama 10 tahun. Maka yang dalil bahwasanya menikah hukum asalnya kalau sesuai dengan syariat maka hukumnya sunnah. Selanjutnya para ulama bagi nikah beberapa kondisi. Yang pertama, jika dia menikah, kalau dia punya hasrat untuk menikah selama terus dia takut untuk terjerumus dalam maksiat, maka nikah hukumnya wajib. Dia punya harta dan dia ada hasrat dan dia takut maksiat, maka nikah hukumnya wajib. Seperti ada ikhwan yang nanya, Ustaz, saya mau menikah, ibu saya ngelarang. Tapi saya takut zina, Ustaz. Kau mampu enggak? Mampu, nikah aja, enggak usah mikirin perkataan ibu bapakmu. Kau selamatkan agamamu. Daripada kau bapak ikut ibu larang-larang nikah, ternyata kau berzina. Bagaimana kalau kau mati berhadapan Allah Subhanahu wa taala? Kecuali ibu bilang jangan, terus kau masih bisa kuat, masih bisa tahan nafsu, maka enggak apa-apa, puasa aja tiap hari. Tapi kalau udah enggak bisa, saya pasti zina ini, enggak bisa, saya enggak kuat ini. Mau bapak bilang apa, mau ibu ngomong apa, cuekin aja. Saya ingin bertemu dengan Allah, tidak berzina. Gimana caranya? Ya sini kalah. Kalau seorang mampu, kemudian dia takut berzina, syahwatnya menggebu-gebu, maka nikah itu hukumnya jadi wajib. Berlaku laki dan perempuan. Berlaku bagi laki maupun perempuan. Orang beda-beda. Ada yang syahwatnya berkobar, ada yang syahwatnya biasa-biasa saja. Manusia beda-beda. Tergantung makanan. Kalau makannya beras mulu, insya Allah enggak. Makannya beras, rebusan, aman. Insyaallah pisang rebus, beras rebus. Enggak nikah aman, enggak apa-apa. Tapi kalau sebagian orang makannya daging, makannya ini ya, libidonya naik, dia bisa terjerumus dalam maksiat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya dia mampu dan dia bisa menikah, namun dia tidak takut terjerumus dalam maksiat, maka ini hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah takut terjerumus maksiat, maka hukumnya wajib. Nah, kalau tidak terjerumus takut terjerumus maksiat, hukumnya sunnah. Yang ketiga, kalau dia juga biasa-biasa saja, ya. Tidak ada hasrat biasa-biasa saja, hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Yang keempat, kalau dia khawatir dia nikah tidak bisa, belum tentu dia bisa ngurusin istri anak, belum tentu, kayaknya dia kerja susah, dia khawatir, maka ini hukumnya makruh. Kalau dia nikah niatnya untuk menzalimi sang akhwat, maka hukumnya haram. Jadi nikah ini bisa 5 hukum. Tapi hukum asalnya kalau dia bisa menjalankan sesuai syariat, hukumnya apa? Mubah atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Lanjut apa sudah? baru 1 bab ya. Mau lanjut ibu pertanyaan? Hah?
Tanya jawab atau lanjut? Lanjutkan tanya jawab. Sudah, ini pertemuan pertama kita sampai sini aja ya. Oke, kita buka tanya jawab. Ya, kalau ada yang bertanya saya persilahkan dan saya nasihati kepada para jomblo mulai sekarang siap-siap untuk menikah, jomblo dan jomblowati. Dan saya sarankan kepada para orang tua jangan merepotkan anak, jangan menyusahkan anak-anak mereka untuk menikah. Ini zaman kita tidak seperti zaman baheula ya. Sekarang di Gen Z, Gen Alpha, Gen Z, kita sudah zaman milenial, maksiat di mana-mana. Sekarang akses maksiat di mana-mana. Mereka butuh untuk menjaga diri. Di antara cara menjaga diri dengan memudahkan pernikahan. Tentunya tidak asal nikah tapi diajarin, belajar sebelum nikah kita ajarin, suruh dengar pengajian tentang fikih nikah, tentang adab-adab nikah sehingga ketika mereka melakukan pernikahan dengan di atas ilmu. Tapi jangan dihalang-halangi, kasihan. Kasihan. Nanti masalahnya timbul tadi, fenomena banyak anak gadis enggak mau nikah. Ini fenomena beneran, enggak main-main. Tidak mau nikah, dia enjoy dengan kehidupan dia. Dia enggak mau nikah sampai akhirnya ketika sudah usia 30 ke atas sudah susah. Ketika dia ingin menikah usia 30 sudah susah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Masih banyak hadis-hadis menarik terkait dengan fikih nikah. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.